Halo, Assalamualaikum para siswa sekalian. Selamat datang di channel pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum membahas tentang dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, sebelumnya akan kita kenal terlebih dahulu tentang teknik jaringan komputer. Teknik jaringan komputer adalah ilmu yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Mulai tahun pelajaran 2021-2022, pada setiap sekolah yang ditunjuk mengikuti program sekolah penggerak, untuk kelas 10 tidak lagi menggunakan istilah KIKD, tetapi menggunakan istilah capaian pembelajaran yang merupakan pengintegrasian KIKD sebelumnya. Program keahlian TKJ berubah menjadi program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi merupakan salah satu mata pelajaran di kelas 10 program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Adapun fungsi dari mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah untuk membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari mata pelajaran konsentrasi keahlian di kelas 11 dan ada beberapa bidang pekerjaan bagi alumni program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, antara lain sebagai teknisi jaringan komputer dan telekomunikasi, penyedia jasa layanan internet, programmer, web designer, konsultan IT, desainer, sistem analis, dan game developer. Berikut ini adalah aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan selama mempelajari dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, pembelajaran di kelas. Kedua, pembelajaran di bengkel. Ketiga, proyek sederhana. Keempat, berinteraksi dengan alumni yang sudah berkarir dan praktisi industri. Yang kelima, berkunjung ke industri yang relevan. Dan yang keenam, pencarian informasi melalui media digital. Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah meliputi proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, antara lain perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, dan perencanaan prosedur kepuasan pelanggan, termasuk di dalamnya penerapan budaya mutu. Kemampuan apa saja yang akan dikembangkan para siswa? Antara lain, yang pertama, memahami proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, memahami wawasan perkembangan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang ketiga, memahami profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang keempat, memahami lingkup kerja pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kelima, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di lingkungan kerjanya. Yang keenam, memahami penerapan media dan jaringan telekomunikasi. Dan yang ketujuh, memahami penggunaan alat ukur dalam teknik.
Berikut ini adalah elemen dan capaian pembelajaran. Untuk elemen 1, pada proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jumlah jam setiap mata pelajaran di kelas 10 teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dapat diperhatikan dari struktur kurikulum berikut ini, di mana untuk mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi akan diberikan 6 jam pertemuan baik di semester ganjil maupun semester genap, dengan total jumlah jam keseluruhan Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya.